Pemirsa, pasien COVID-19 pertama di Indonesia, Sita Tias Utami, terkonfirmasi positif pada 1 Maret 2020 atau hampir 1 tahun lalu. Bahagia sekali pemirsa, di edisi khusus ulang tahun TV One ini, kami bisa berbincang langsung dengan Sita penyintas COVID-19. Saya langsung perkenalkan, apa kabar Mbak Sita? Baik Mas, apa kabar? Baik ya, Alhamdulillah. Nah, saya juga di dialog ini juga ada yang spesial berbincang mengenai pengobatan dan vaksinasi COVID-19 bersama Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng M. Fakih. Terima kasih banyak dokter sudah hadir di sore hari ini. Ya, siap. Pertama saya langsung mau berbincang-bincang dengan Mbak Sita. Ini kita bukan bermaksud membuka luka lama ya Mbak Sita ya, tapi kita mau berbagi cerita. Ini udah hampir 1 tahun. Dulu awal mula terkonfirmasi terkena COVID-19, gimana tuh ceritanya Mbak? Ya, jadi memang aku itu mulai merasa ada gejala itu di 16 Februari Mas. Awalnya itu hanya tenggorokan saya gatel gitu. Nah terus tanggal 17-nya itu bangun-bangun sudah demam tinggi, batuk nonstop, menggigil, vertigo langsung semuanya dalam waktu 1 hari gitu. Dalam waktu 1 hari? Dan juga diare dan muntah gitu. Nah saat itu aku nggak joint pain juga ya, jadi aku nggak bisa bangun dari tempat tidur dan keringat dingin terus. Dan saat itu penciuman aku nggak hilang seperti orang lain. Nah, justru makin tajam. Jadi aku sampai nggak bisa makan karena tiap kali nyium bau makanan muntah. Gitu. Nah awalnya aku ke dokter, dibilang flu, dikasih antibiotik, sudah habis antibiotik. Masih terus-terusan demam, tes darah katanya virus, dikasih segala macam obat, masih sampai 10 hari, akhirnya ke rumah sakit, dirawat, diagnosanya bronkonemonia gitu. Nah di situ memang aku minta untuk dites COVID, yang saat itu belum bisa karena di rumah sakit itu belum ada fasilitasnya gitu. Baru kemudian waktu saya dapat kabar bahwa saya ada di satu ruangan dengan orang yang terkonfirmasi positif dan sudah keluar dari Indonesia, baru kemudian kami dikirim ke RSPI Sulianti Saroso gitu. Jadi aku dirawat tuh 27 Februari awalnya. Lalu ditransfer ke RSPI Sulianti Saroso itu 1 Maret. Saat itu pertama kali ketahuan bahwa fix positif COVID-19 berdasarkan hasil tes PCR juga atau bagaimana? Iya, jadi waktu 1 Maret itu kan aku ingat banget ditransfer ke RSPI itu jam 1 atau 2 pagi gitu, jam 6-nya kita langsung dites darah dan swab tes tenggorokan dan hidung gitu. Dan selama kami di sana kan itu 13 hari saya 13 hari di RSPI, 3 hari di rumah sakit sebelumnya. Waktu di RSPI itu setiap hari di swab. Setiap pagi. Untuk mengetahui kepastian. Iya kan masih pasien pertama ya, jadi mungkin masih belum tahu kalau bisa setiap 7 hari atau setiap 14 hari ya kalau sekarang. Jadi dulu kami setiap hari. Saat itu sama Mamah ya waktu itu ya? Nah apa ya waktu itu yang dirasakan ketika Anda mendapatkan konfirmasi positif COVID-19 yang saat itu udah heboh beritanya di dunia dan Anda yang pertama kali? Tentunya kaget dan nggak percaya karena aku inget banget waktu kita pindah ke RSPI itu kan udah langsung dengan APD ya dan langsung stres gitu karena nggak pernah dalam keadaan gitu kayak di film-film kan, dan langsung sampai RSPI dipisah kamar sama ibu dan kita teleponan terus, kita kayak udah ini pasti negatif kok, nggak mungkin itu kita cuma harus melalui ini gitu. Tiba-tiba tersebar di seluruh hingga Indonesia. Akhirnya sembuh dalam berapa hari waktu itu? 14 hari juga? Enggak, aku kan keluar itu 13 Maret kalau aku, kalau ibu 16 Maret. Sakitnya tuh dari 16 Februari kan Mas, jadi lumayan dari 16 Februari sampai 13 Maret. Dan saat saya udah negatif pun itu masih 2-3 minggu batuk keringnya, jadi batuk kering aku tuh sampai 6-7 minggu gitu. Dan proses penyembuhan pas keluar rumah sakit itu juga lama, jadi aku lemes terus, ngos-ngosan, nggak bisa tarik nafas panjang tuh sampai awal April gitu, baru bisa normal lagi badannya gitu. Saya ke dokter Daeng Fakih terlebih dahulu. Dokter, kalau dibandingkan saat awal COVID-19 Maret 2020 hingga sekarang ini, penanganan COVID-19 di Indonesia sendiri sudah seperti apa dok perbedaannya? Ya, jadi awal-awal itu kan satu alat pemeriksanya masih terbatas sekali ya. Jadi kecepatan untuk mendeteksi dengan testing itu agak lambat. Kemudian kalau sekarang ini PCR sudah banyak sekali. Dengan berbagai macam model antigen segala macam. Ya, kemudian dari tata laksana ya, pemberian tindakan, pemberian obat waktu itu masih terbatas dan masih di dunia pun masih bingung waktu itu. Tapi sekarang kan di seluruh dunia ini dengan dimonitor WHO sudah ada obat-obat yang yang secara empirical base itu direkomendasi ya. Misalnya obat-obatan antivirus ya, mulai awalnya itu presiden di kira-kira
bulan Juni, Juli mungkin mengatakan tentang Afgan. Sekarang muncul lagi remdesivir. Artinya baik pemeriksaan maupun pengobatan memang jauh sekali ini ya, jauh Lebih sekali baik. bedanya dibanding di awal-awal. Makanya kemudian sekarang ini pelayanan keberhasilannya cukup tinggi. Jadi yang angka kematian dulu di awal-awal sampai mencapai 8-9%, sekarang ini sudah tertekan, mungkin sudah di bawah 3% ya, sudah 2, sekian persen. Angka kesembuhan juga begitu, sekarang ini sudah mungkin sudah mencapai 84% ya. Iya, termasuk juga beberapa hari terakhir ini, termasuk kemarin juga 3 hari terakhir ya, semakin menurun tingkat positif COVID-19-nya ya dokter ya, termasuk itu apakah bagian dari bentuk efektivitas vaksin ataukah memang klimaksnya virus corona ini sudah selesai atau apa? Dijawab nanti dokter ya. Siap. Kita akan lanjutkan pemirsa di kabar pandemi corona usai jeda. Tapi sekali lagi pemirsa, kami ingatkan kepada Anda untuk terus meskipun vaksin sudah datang dan siap diberikan, kita harus senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Ingat selalu pesan ibu untuk selalu mengutamakan 3M, memakai masker, lalu juga menjaga jarak dan juga mencuci tangan hingga bersih. Sesaat lagi kabar pandemi corona akan kembali usai jeda. Ya, menyambung ke pertanyaan saya ke Dr. M. Fakih tadi bahwa ini puncak kemarin beberapa hari terakhir positif sudah menurun dan juga jumlah sembuh semakin meningkat. Apakah ini puncak dari pandemi sudah dilalui? Apakah efektivitas vaksin juga sudah terjadi begitu? Saya kira ini kita perlu hati-hati ya. Perlu hati-hati karena apa? Karena mungkin ini bukan karena vaksin, karena vaksin masih ke tenaga kesehatan ya, ke pelayan publik juga belum diberikan, apalagi ke masyarakat umum. Jadi rasanya kalau dihubungkan dengan vaksin mungkin bukan ya. Kemudian apakah ini betul sebuah penurunan dari sebuah puncak pandemi? Juga kita harus hati-hati karena kita ingat ada libur panjang ya, ada libur panjang yang memicu kemudian peningkatan pesat sekali itu di akhir Desember dan sepanjang Januari ya, dari sekitar pertambahan yang stabil itu 6.000 ya, dari 3.000, 4.000, 6.000 langsung meningkat di atas 10.000. Jangan-jangan ini kembali lagi karena habis dari efek dari libur panjang ini sudah habis, sudah berada. Jadi mohon ini hati-hati, jangan sampai kita kendor gitu, kemudian kita terlena karena sudah turun. Saya khawatir ini efek libur panjang itu yang kemarin meningkat tajam sampai 14 itu, pernah 14.000. Sekarang kembali ke pertambahan yang gradual yang normal dari pandemi. Jadi saya kira kita tetap hati-hati dan protokol kesehatan tetap nggak boleh kendor. Makanya sekarang saya tetap pakai masker ini ya, pakai masker. Jadi tetap jangan abai dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Terakhir ke Mbak Sita, bagaimana Mbak Sita dari COVID-19 ini mengubah hidup Mbak Sita ya? Iya banget, tapi menurut aku sebenarnya COVID-19 ini mengubah hidup semua orang ya, karena memang karena ya new normal gitu. Tapi di aku lebih banget soal kesehatan sih Mas. Jadi memang selama ini aku kan workaholic banget, jadi suka kehidupannya agak kurang teratur gitu. Jadi memang gampang sakit gitu, langganan ke rumah sakit. Nah sejak COVID-19 ini aku langsung benar-benar berusaha mengubah hidup banget untuk hidup lebih sehat, olahraga teratur, makan juga yang benar, gitu, tidur cukup. Itu sih, dan tentunya segala protokol kesehatan ya Mas. Pesan untuk pemirsa mungkin Mbak Sita? Pesannya adalah virus ini benar-benar ada, karena sampai sekarang itu masih banyak orang-orang yang ketemu aku dan masih bilang gitu, ini lo nggak sakit beneran kan Sita, ini konspirasi gitu loh. Padahal ngomongnya ke aku yang pernah mengalami penyintas mengalami salah satu yang pertama gitu kan. Jadi buat aku itu penting banget bahwa kita semua harus menerapkan protokol kesehatan, karena apapun yang kita lakukan saat ini berpengaruh ke kehidupan semua orang.